bisa hadir di sini. Ya, kita terima dan diizinkan untuk melaksanakan dirinya, berbagi dengan rekan sejawat, dengan komunitas yang ada di sini, kemudian kegiatan datang ke sini, aksi nyata beberapa hari ini saya sudah tinjau melihat mereka punya kegiatan di kelas sangat bagus. Jadi mudah-mudahan ya mereka berdua bisa membawa dampak positif, dampak yang baik buat sekolah kita. Oke, selamat siang Vika. Siang Pak. Ya, saya sangat bersyukur pada hari ini bisa tiba pada sesi refleksi terkait dengan pendampingan individu. Nah, ada instrumen-instrumen yang nanti kita akan buat, tapi pada saat ini kita ada beberapa pertanyaan yang Ibu perlu jawab. Dan Ibu seperti bagaimana sekarang kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya sehat Pak. Oh, baik, luar biasa. Nah, Ibu kan sudah mempelajari LMS, kemudian Ibu sudah selesai mengadakan loka perdana. Nah, dari pembelajaran yang Ibu laksanakan itu selama sebulan, apa saja yang sudah berjalan hingga saat ini? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya mencoba untuk menjawabnya. Dalam 1 bulan ini, proses yang saya sudah jalani yakni pembelajaran yang difokuskan kepada siswa. Kemudian saya melaksanakan bimbingan kepada siswa itu di kelas maupun di luar kelas. Itu yang saya lakukan selama 1 bulan setelah mempelajari hal-hal yang diajar di situ Pak. Baik, luar biasa. Nah, capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir ini? Kan tadi Ibu sudah lakukan, kemudian capaian apa yang Ibu? Yang saya sudah dapat setelah saya melakukan pembelajaran yang fokus kepada siswa itu adanya perubahan Pak. Perubahan yang walaupun belum 100% yang diharapkan oleh saya sendiri, tapi alhamdulillah sudah ada perubahan dalam proses pembelajaran, sudah agak berpusat kepada siswa. Kemudian bimbingan yang saya lakukan tuh alhamdulillah walaupun tidak semuanya sudah diikuti, tapi 1-2%, bukan 1-2%, tapi 3 atau 40% mereka sudah mengikutinya Pak, dan insya Allah itu akan saya lakukan terus. Yang lebih nampak lagi dari perubahan itu apa? Yang lebih nampak lagi dari perubahan yang saya lakukan di sekolah maupun di kelas itu adanya kemauan Pak untuk belajar, kemudian adanya kemauan juga untuk mau datang ke sekolah Pak. Kemauan. Jadi capaian itu ada motivasi kemauan dari siswa untuk belajar, kemudian datang ke sekolah. Ya. Baik Ibu, luar biasa bahwa apa yang menjadi filosofi KHD mulai diimplementasi, kemudian ada berdampak pada siswa. Bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah, kepala sekolah, teman sejawat, murid, dan sarana prasarana terkait dengan pembelajaran yang dilakukan, praktik-praktik yang dilakukan? Kalau dukungan dari kepala sekolah, alhamdulillah saya yakin Pak bahwa kepala sekolah akan mendukung sekali apa yang saya terapkan sesuai dengan yang sudah saya dapatkan. Saya terapkan di sekolah, alhamdulillah kepala sekolah mendukung. Kemudian kalau dari teman-teman itu malahan teman-teman juga sangat merespon dan ingin tahu juga Pak. Mereka kepingin apa yang nanti kita laksanakan itu, mereka kepingin untuk melaksanakannya juga. Kalau dari untuk sarana prasarana ya mungkin Bapak sudah sempat ke sini, jadi Bapak bisa lihat apa yang bisa kita pergunakan, yang mungkin itu yang kita bisa pergunakan supaya bisa berjalan pembelajaran itu berjalan dengan aman dan lancar dan dapat diharapkan. Ya, baik. Berarti dukungan hasil dari loka perdana, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, nampak sekolah mendukung dengan kebebasan sepenuhnya, kemudian teman-teman guru atau rekan sejawat mulai termotivasi untuk ambil bagian dalam proses pendidikan guru penggerak. Luar biasa sekali. Nah, apakah pembelajaran daring melalui LMS sudah lancar? Alhamdulillah lancar Pak, tapi ada walaupun ada beberapa kendala yang saya
dapati Pak. Ya, kendalanya seperti apa itu? Kendalanya yang saya dapati ya di sini maklum Pak, kami di pulau, jadi kendalanya yang pertama yaitu listrik, jaringan listrik yang tidak ada. Kemudian jaringan listrik juga kan memicu untuk melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan model pembelajaran yang kita mau lakukan di kelas kan juga terhambat Pak. Jadi listrik, kemudian sinyal Pak. Nah, jika ibu diperhadapkan dengan situasi seperti itu, apa yang ibu perbuat agar prosesnya bisa berjalan juga? Saya melakukan semampu saya Pak, mendesain mungkin saya melakukan mencari solusinya bagaimana supaya pembelajaran itu dia tetap berjalan dengan baik walaupun tidak ada listrik ataupun sinyal itu Pak. Seperti apa solusinya? Solusinya saya merancang pembelajaran mungkin pakai karton manila sebagai model pembelajaran, media pembelajaran Pak. Itu yang mungkin saya lakukan untuk pembelajaran itu yang aktif. Nah, untuk di LMS? Kalau untuk LMS ya terpaksa saya cari jaringan Pak. Saya cari tempat di mana sinyalnya bagus. Mungkin saya mengirim tugas-tugas lewat LMS-nya pada waktu itu. Misalnya setelah subuh, kemudian waktu tengah malam, di saat mana orang-orang tidak menggunakan sinyal internet itu menggunakannya lebih banyak begitu Pak. Ya, terima kasih. Jadi hambatannya tuh ada kendala dengan sarana sinyal listrik. Ya. Tapi ibu bisa menyediakan waktu. Solusinya adalah ibu bisa mencari waktu tambahan di malam hari. Kemudian dalam pembelajaran ibu menggunakan alat-alat yang sederhana, tetapi bisa yang penting membuat anak itu dia aktif. Oke, baik, luar biasa. Nah, karena ada pembelajaran ke depan lagi. Nah, bagaimana rencana ibu untuk mengatasi hambatan pembelajaran daring selanjutnya? Ya, rencana saya Pak, kalau mau dilihat, kalau seandainya tetap sinyal ini, sinyal yang ada pada daerah kami, pada tempat saya bertugas ini tetap seperti ini, ya rencananya tetap saya akan melakukan apa yang sudah pernah saya lakukan, tapi mungkin ada perubahan lagi Pak. Perubahan seperti apa itu? Ya mungkin saya bisa menyediakan genset supaya perubahan untuk pembelajaran itu dia tetap jalan, ada kemauan lagi anak-anak. Berarti yang kemarin ada begini, mungkin kali ini ada karena ibu sudah pakai genset atau pakai untuk menggunakan pembelajaran itu supaya bisa berjalan. Nah, terima kasih. Nah, ini mengenai pembelajaran LMS. Hal apa saja yang ibu ingin ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran LMS? Yang saya ingin ketahui Pak tentang pembelajaran LMS, apakah pembelajaran LMS itu bisa saya terapkan lagi atau mungkin ada perubahan lagi Pak, yang kemarin kan tentang filosofi kehidupan utara, kemudian yang untuk minggu ini tentang peran dan nilai guru penggerak. Jadi saya ingin tahu untuk kedepannya itu ada apa lagi Pak yang mungkin nanti imbasnya ke saya dan saya akan mempraktekannya ke anak. Wah, luar biasa Ibu. Baik sekali. Ada keinginan tahuan dari Ibu sendiri untuk proses selanjutnya. Iya Pak. Apa saja kekhawatiran yang Ibu rasakan sebelum mengikuti PGP secara daring? Kalau saya Pak, maaf, mungkin kekhawatiran saya tidak bisa mengerjakan tugas-tugas yang terdapat pada LMS karena mungkin saya masih minim dengan penggunaan ICT-nya Pak. Jadi mungkin itu khawatirnya saya di situ. Nah, berikutnya kekhawatiran apa saja yang terjadi setelah mengikuti PPG secara daring? Khawatirnya Pak, karena saya masih kurang dan untuk penggunaan ICT, saya khawatir jangan sampai penilaian yang diberikan oleh pendamping PRAP atau PP ini tidak memuaskan untuk saya Pak. Ya, baik. Apa saja harapan yang Ibu impikan sebelum mengikuti PPGP secara daring?
Eh, yang saya harapkan di sini semoga saya lulus PPG Pak CGP, kemudian bisa mengimplementasikannya ke siswa, kemudian ke teman sejawat Pak. Nah, kira-kira harapan yang sudah terwujud dalam 1 bulan ini apa? Yang sudah terwujud selama 1 bulan ini, yang ini Pak, bisa berkolaborasi dengan teman Pak, teman sejawat. Nah, dukungan dari kepala sekolah seperti apa Ibu? Alhamdulillah dukungan dari kepala sekolah sangat mensupport kami untuk tetap melanjutkan mengikutinya terus sampai akhir, sampai selesai. Nah, terkait dengan pemikiran Kiai Dewantara bagaimana? Kepala sekolah, dukungan kepala sekolah. Beliau sangat merespon Pak, dan maunya beliau itu kami menerapkan itu di sekolah kami. Nah, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari, apa perubahan yang Ibu lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ya, perubahan yang saya lakukan Pak, yang pertama itu saya memahami karakter dulu daripada siswa itu, kemudian saya mendalami karakternya, lalu saya bisa menerapkan lagi mewujudkan lagi pencapaian merdeka belajar itu di dalam kelas Pak. Lalu siswanya gimana? Alhamdulillah siswanya seakan-akan pingin untuk pembelajaran itu dia lanjut terus yang dengan apa yang saya sudah terapkan. Nah, apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan sehingga perubahan tersebut dilakukan? Pembelajaran yang bagus kepada siswa. Jadi siswanya merasa dihargai, didukung, sehingga siswa itu bisa belajar dengan baik. Bagaimana respon peserta didik atas perubahan yang Ibu lakukan? Untuk respon peserta didik, alhamdulillah Pak, sangat baik dan bersemangat. Dan mereka sangat bersemangat, termotivasi untuk belajar lagi. Bagaimana Ibu melihat proses tersebut ketika mereka senang gitu? Saya sangat bersyukur Pak, karena dengan adanya perubahan yang saya lakukan, terus melakukan perubahan yang diinginkan, kemudian mereka punya semangat untuk mau lagi dan mau lagi. Makanya dari situ Pak, saya sangat bersyukur dan saya maunya ini berjalan terus sampai kapanpun untuk proses seperti ini Pak. Gitu. Apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya? Yang perlu diperbaiki mungkin kepribadian saya sebagai seorang guru. Saya lebih mengarah lagi kepada siswa seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Pokoknya Pak, saya kembalikan ke saya untuk memperbaiki diri saya kembali ke depan. Nah, dalam rangka memperbaiki diri ke depan itu, rencana tindak lanjut Ibu terkait perubahan praktik pembelajaran di kelas sesuai dengan filosofi KHD seperti apa? Rencana tindak lanjut kan ingin untuk lebih memperbaiki lagi. Memperbaiki. Nah, langkah-langkah apa yang akan Ibu buat untuk memperbaiki itu? Langkah-langkah yang saya buat Pak, mungkin di sini yang pertama saya lebih menjiwai lagi apa karakter daripada anak. Menjiwai dengan cara apa Ibu? Menjiwai dengan caranya saya bisa berdiskusi mencari tahu apa sih kemauannya anak, kalau di waktu belajar itu maunya seperti bagaimana. Nah, jadi Ibu ingin menerapkan demokrasi belajar, di mana yang maunya siswanya seperti apa, sehingga kalau mereka maunya diskusi, ya diskusi. Kalau mau penugasan mandiri dan baca buku, ya silakan. Ya baik. Kemudian di instrumen keempat, apa hal yang paling menarik yang Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Apa yang membuat hal tersebut menarik
menurut Ibu? Saya Pak, adanya penguatan dan inspirasi yang diberikan oleh pendamping praktek pada hari ini selama pendampingan berlangsung, saya lebih bersemangat lagi Pak. Terima kasih. Nah, untuk pendampingan berikut, kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Untuk pendampingan berikut yang belum diperbaiki, saya harapkan mungkin Bapak pendamping lebih lebih ya, salah satunya itu Pak, mungkin sehari 2 hari dengan kami supaya bisa lebih banyak berkolaborasi dengan kami. Amin. CBT yang masih baru ini Pak. Mungkin baru kita pendampingan di alam. Oke Ibu, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Ibu telah menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita bisa mengcoaching, saya bisa mengcoaching Ibu sebagai coaching, ada pertanyaan wawancara, saya sebagai tenaga praktik angkatan 4 yang bersama Ibu di SMA Negeri 3 Aktual. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya kita saling berkolaborasi, elaborasi, membuat praktik-praktik baik, dan Ibu tetap semangat menjalani aktivitas Ibu di sini. Intinya bahwa apa yang kita buat tetap berpusat pada murid dan murid. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan Ibu. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih Pak atas pendampingan hari ini. Saya berharap ke depan lagi Bapak lebih mendampingi kami lagi. Oh baik, amin. Terekam kan? Oke, Kita kasih masuk itu lagi Bapak ya. siap. Kasih masuk itu lagi. Lama ya? 16 menit Amin. Ini juga suaranya terekam. Terekam. Kasih masuk lihat itu play. Saya bisa kirim itu kayaknya. 16 menit 37 detik.